Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Dan pada episode ini saya mau bercerita tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang perempuan dari mancanegara, yaitu tepatnya dari Italia. Kisah Leonarda Seonsulli, wanita sadis pembuat sabun dari daging manusia. Leonarda Seonsulli adalah seorang wanita asal Italia yang dikenal tega membunuh para korbannya dengan cara yang sangat-sangat sadis. Tidak hanya itu, ia juga membuat sabun dari daging dan darah para korbannya yang dia bunuh tadi itu. Hal ini dilakukannya demi melindungi orang-orang yang akan pergi berperang. Penasaran ceritanya seperti apa? Ikuti selengkapnya. Leonarda Seonsulli adalah seorang wanita yang lahir di daerah Montella, Italia, yang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali saat masih muda. Kemudian ia memutuskan menikah dengan seorang pria tanpa restu orang tuanya dan kemudian pindah ke kota Leuria. Leonarda menganggap bahwa sang ibu telah mengutuk pernikahannya setelah beberapa kali tersandung kasus pencurian di Leuria. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke Sergio dan membuka sebuah toko sabun di sana. Selama pernikahannya, wanita ini sempat 17 kali hamil, namun 3 kali mengalami keguguran dan 10 anaknya yang berhasil dilahirkan juga meninggal di usia yang masih sangat-sangat muda. Hal tersebut ia membuat kemudian Leonarda menjadi seorang yang sangat-sangat protektif pada 4 anaknya yang masih bertahan hidup. Ia diketahui sangat percaya dengan ramalan, bahkan ia pernah beberapa kali mendatangi seorang peramal untuk minta dibacakan garis nasibnya setelah membunuh untuk menyelamatkan anaknya. Tahun 1939, anak kesayangannya yaitu Leonarda memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Italia untuk mempersiapkan Perang Dunia II. Untuk menyelamatkan anak-anaknya tersebut, ia percaya bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan nyawa manusia. Korbannya adalah 3 orang wanita yang paruh baya yang merupakan tetangganya sendiri, yaitu Faustina Setti, Francisca Steffi, dan Virginia Sassiopo. Leonarda menjebak para korbannya dengan berpura-pura menjadi seorang peramal dan juga menjadi seorang penyalur para pekerja. Ketiga korbannya tersebut dengan diberikan ramalan palsu akan nasibnya nanti, masa depannya seperti apa, dan juga diiming-imingi pekerjaan. Saat korbannya datang, ia menyuguhkan anggur merah dan membuat mereka mabuk hingga nggak tahu diri, nggak sadarkan diri. Ketika korbannya hilang kesadaran, barulah aksi sadisnya itu dimulai. Setelah berhasil membuat para korbannya mabuk dan enggak sadarkan diri, Leonarda akan langsung mengeksekusi dengan membunuh dan memotong-motong tubuh korban dengan menggunakan kapak dan juga pisau daging untuk daging menjadi beberapa bagian. Sementara darahnya ia kumpulkan, ia tampung ke dalam satu wadah baskom besar ya. Kemudian ia kuliti dan potongan tubuh korban itu kemudian ia kuliti dan diambil dagingnya, lalu merebusnya bersama beberapa bahan campuran untuk membuat sabun sampai mengental. Setelah mengental, ia lalu mencetaknya menjadi sebuah sabun untuk dijual. Sementara darah korban yang ada di dalam baskom tersebut ia campurkan dengan tepung dan bahan pembuat kue lainnya. Kue buatannya tersebut kemudian ia bagi-bagikan ke tetangga-tetangganya, ke teman-temannya, ia juga bahkan memakannya sendiri bersama anak-anaknya. Leonarda berhasil ditangkap sebelum kemudian melakukan pembunuhan yang keempat kalinya. Saat ditangkap, wanita ini sempat menyangkal bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan, tetapi ia nggak bisa mengelak lagi ketika polisi akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti ember dan baskom yang terdapat bekas darah dan bau busuk di dalamnya. Wanita ini akhirnya divonis 30 tahun penjara dan 3 tahun kemudiannya akan menjalani rehabilitasi kejiwaan di sebuah rumah sakit jiwa. Tapi tahun 1970, sebelum hukumannya usai, Leonarda akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Semua barang bukti dan dari kasusnya itu
seperti kapak, pisau, dan kuali tempat merebus daging korban disimpan di sebuah museum kriminologi yang ada di Roma, Italia. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, ataupun yang hanya tinggal terakhir-terakhirnya saja. Terima kasih. Jadi kira-kira apa lagi yang perlu dibahas? Komen pada kolom komentar, dan juga jangan lupa juga channel saya didukung dengan klik like, komen, dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.